prakteknya dalam kenyataannya mereka sudah 8 tahun Luar biasa. menjalani, ya kan, hidup mereka. Bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal, sudah ada yang meninggal. Bahkan mungkin juga ada penyiksaan sedikit ya, selain dihukum. Ya, inilah yang saya mau ceritakan dari awal, ya kan. Jadi gini Bang Abraham, kasus ini berawal dari tanggal 27 Agustus 2016. Ya, di mana ada laporan kepada Polsek Talun tentang penemuan mayat. Yang diduga kecelakaan lalu lintas. Awalnya ya? Iya, Polsek Talun ini masuk ke Kabupaten Cirebon. Ya, ini karena itu ada di jembatan flyover masuknya ke Kabupaten Cirebon, Bang. Ya, lalu karena dilihat di lokasi itu dan informasinya kecelakaan, Polsek Talun ini anggota ini menginformasikan ke Laka Polres Cirebon. Datanglah Polres Cirebon mengolah TKP lakanya. Kan gitu kan. Kemudian satu meninggal di tempat, yaitu atas nama Rizky, ya, yang dipanggil Eki. Nah, sedangkan Vina itu masih sempat dibawa ke rumah sakit, 4 jam kemudian baru meninggal. Ya, itu kejadiannya. Kemudian besoknya tanggal 28 ini mereka udah dimakamkan. Mereka udah dimakamkan. Dan karena kesimpulan dari Polres adalah bahwa itu kecelakaan tunggal. Ya kan, sudah dimakamkan. Tanggal 29, Ibtu Rudiana ini datang ke Polsek Talun. Jangan dulu, Rudiana ini bapaknya Eki ya? Ya, bapaknya Eki. Ibtu Rudiana, waktu itu belum Ibtu ya. Ibtu Rudiana salah satu kanit narkoba di Polresta. Polresta Cirebon. Datang ini ke Polsek Talun. Dia lihat kalau dicap kecelakaan tunggal, kenapa motornya nggak baret-baret, nggak banyak, nggak rusak parah, kira-kira begitulah. Ini fakta persidangan ya, bukan ngarang. Ini yang saya ceritakan ini adalah fakta persidangan, kerangka kronologis kejadian di perkara ya, yang termuat di putusan pengadilan. Kemudian sesudah dari situ Ibtu Rudiana ini merasa tidak yakin bahwa Eki dan Vina ini meninggal akibat kecelakaan. Tanggal 30-nya dia mulai melakukan penyelidikan karena dia anggota polisi, ya kan, unit narkoba, melakukanlah penyelidikan sendiri, ya kan. Saya pikir wajar sampai di situ karena dia seorang ayah ya. Nah, kalau sampai di situ menurut saya wajar, ingin tahu dia kan, sedang kita hargai gitu kan. Nah, persoalan ini timbul adalah tanggal 31 Agustus. Jam 10 dia dengan anggotanya mulai datangin TKP. Lalu pukul 14 dia bertemu dengan yang namanya Aib dan Dede di lokasi TKP. Ya kan? Aib dan Dede inilah yang memberikan kesaksian ketika ditanya kepada Ibtu Rudiana, apakah kamu melihat tanggal 27 Agustus 2016 ada kejadian apa? Aib ini bercerita panjang dan lebar mengatakan bahwa ada gerombolan motor, ya kan, berkelahi dan ada timpukan batu, dan dia jelaskan ada yang ditusuk pakai pisau, ada yang dipepet, ada yang dipukulin. Nah, kira-kira begitulah cerita AF. Dia bilang, lalu ditanya siapa pelakunya? Oh, yang biasa nongkrong di SMP, depan SMP 11. SMP 11 ini adalah masuk kota Madya Cirebon. Bukan kabupaten. Bukan kabupaten. Antara SMP 11 ini kepada jembatan flyover itu jaraknya 1,2 km. Saya sudah ke sana, saya sudah lihat lokasi TKP-nya, gitu kan, 1,2 km. Lalu singkat cerita, Rudiana meninggalkan nomor telepon ke Aib, gitu kan. Kalau begitu, kamu telepon ya ke saya kalau anak-anak itu datang nongkrong lagi. Singkat cerita itu pukul 16 Aib ini telepon ke Ibtu Rudiana mengabarkan bahwa anak-anak itu sedang nongkrong di situ. Datanglah tim Ibtu Rudiana bersama dengan anggotanya, ya kan, datang membawa anak-anak yang nongkrong di SMP Negeri 11 SMP ya, Negeri 11 ini, dan dibawa ke Polres Cirebon. Jadi semua orang nongkrong situ diambil? Ambil, ada 8 orang. Dari 8 orang ini mulailah diperiksa. Jaya dengan Sudirman dipisahkan ruangannya. Saya tidak tahu dasar pisahkannya, kami belum dapat cerita yang lengkap. Tapi ini menurut kronologis yang muncul di pengadilan. Dipisah, lalu yang 6 lain dipisah ruangan. Menurut pengakuan mereka, awal-awal itu mereka masih normatif ditanya.
Lalu hasil interogasi dengan Sudirman dan Jaya, sesudah keluar dia itu dari situ, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, ya kan, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Siapa yang lakukan itu, Bung? Katanya anggota dari Rudiana, Anggotanya berikut Pak Rudiana. Rudiana juga. Oh, Rudiana juga langsung? Menurut pengakuan ya, Oke. diduga ya, menurut pengakuan dari siapa klien kami yang Oke. cerita, dan sudah dia buatkan itu dalam bentuk tertulis kronologis jalan ceritanya, karena mereka ada di dalam kan tidak bisa melapor, Oke. ya kan? Nah, timbullah persoalan itu, lalu ya kan, menurut mereka akhirnya mereka dipaksa mengaku nggak tahan mereka ini terhadap siksaan. Mengakulah, kan gitu kan? Rupanya baru diketahui nama-nama mereka itu disebut sama Sudirman sama Jaya di dalam. Yang dipisahkan dua orang? Yang dipisah itu, termasuk yang 3 DPO yang nggak jelas itu. Disebut namanya, akhirnya dipaksa ngaku. 1 orang dilepas, Aldi. Oke. Ya kan, Aldi ditahan karena di bawah umur, itu pun sempat disiksa. Dan ini kami hadirkan juga menjadi saksi laporan kami. Oke. Di situ, saat itu. Yang menjadi pertanyaan, bahwa sesudah dari situ proses pemeriksaan itu adalah terus mereka gali, dan baru pukul 18.30 menurut pengakuan, ini juga kami curiga, masih kami ragukan ya. 18.30 artinya cuma 2,5 jam ya dari penangkapan itu. Apa mungkin 2,5 jam itu para terpidana sudah lengkap jalan ceritanya. Bahkan Sudirman itu sempat dibawa keluar untuk mencari mengambil barang bukti. Yang konon batunya entah dari mana, bambu karena nggak ketemu balok, ya bambu yang dipotong dari mana, ini menurut cerita ini yang kami mau coba buktikan, katanya itu baru dipotong bambunya. Informasinya bawalah itu menjadi barang bukti, itulah yang sampai ke pengadilan. Itu yang dihadirkan di pengadilan? Itu yang hadir ke pengadilan. Bang Abraham ya. Jadi ini cukup menarik karena kami persoalkan ketika juga mereka di BAP, katanya pertanyaan dan jawabannya itu sudah tersaji di papan tulis. Kalau nggak sesuai dengan jawaban yang di papan tulis, mereka disiksa lagi ketika diserahkan di Polres. Ini pengakuan mereka ya, terpidana. Benar tidak benar itu yang kita ingin buktikan. Menurut saya, ya ini perlu kita kaji lebih dalam. Persoalan ini timbul banyak pertanyaan kami. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan sepertinya tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi. Satu. Dan bukan bidangnya? Dan bukan bidangnya, itu satu. Yang kedua, ini bukan tangkap tangan, Bang. Ya kan? Dia main tangkap 8 orang, lalu disiksa, ini kasus pembunuhan serius. Ya kan? Orang udah disiksa, ngaku, sampai di pengadilan pun kami melihat barang buktinya yang secara saintifik ya, itu nggak ada. Oke. Ya kan? Apakah pernah dicek? Pisau yang dihadirkan itu ada DNA korban. Katanya diperkosa, dicek nggak spermanya. Kemudian ada nggak sidik jari dan lainnya. Ya kan? Kami dengar ada batu yang dihadirkan, batunya sebesar gitu. Saya kaget, ngelemparnya gimana ya? Timpuk-timpukannya itu bagaimana? Ya, bambunya pun konon ya, ini dugaan ya, katanya ini baru dipotong saat itu. Penuh dengan kejanggalan, ya kan? Kalau ia pun dia katakan mengamankan, tertangkap tangan, dia ketika dia mengancari informasi sebagai warga masyarakat mungkin boleh, walaupun dia anggota polisi. Tapi sesudah dapat itu dia harus serahkan itu ke reskrim, bukan dipukul dan disiksa dulu, pengakuan baru serahkan. Menurut saya itu yang kami pertanyakan. Banyak hal lah, Bang, yang kami melihat kejanggalan-kejanggalan, berkembang terus peristiwa ini kan, berkembang penuh dengan pertanyaan. Kalau ada lemparan batu, ada tawuran, kami kan, kita advokat ini kan sering bertanya ya. Iya. Masa sih yang lihat cuman Aib sama Dede gitu loh. Iya. Kami hadirkan banyak saksi yang lewat di situ, yang rumahnya sekitar sana, semuanya bilang nggak ada tuh tawuran. Cuma Aib sama Cuma Dede. Aib sama Dede gitu kan. Kalau iya betul itu tawuran, batu berserakan, logika hukum kita kan berjalan nih. Iya. Mungkin nggak tim laka yang datang ke lokasi itu lalu menyatakan itu kecelakaan tunggal kalau lihat batu itu berserakan. Itu satu. Kedua, kalau ada luka tusuk katanya, mungkin nggak unit laka berani menyatakan itu kecelakaan tunggal. Kami hadirkan saksi loh, ada yang mandiin jenazahnya, ada yang perawat rumah sakit yang melihat. Kami punya foto-fotonya ketika sampai otopsi, sampai visum. Yang pertama, tidak pernah ada luka tusuk.
Kan gitu kan. Jadi banyak cerita berangkat dari situ kami inginlah, bukan kita membela secara membabi buta ya mendampingi. Tentu kita ingin menempatkan kalau betul rangkaian itu peristiwa itu ada dan klien kami pelakunya, kami tentu nggak akan silahkan dihukum. Ya silahkan dihukum karena itu akibat dari perbuatan mereka. Pertanyaan yang cukup mendasar lagi kita sebagai advokat ya. Ini tuduhan bersama-sama. 340 merencanakan membunuh bersama-sama. Perencanaan berat nih. 11 orang. Nggak bisa dibuktikan kapan perencanaannya. Ya hadirkan di fakta persidangan, kami melihat hanya ada SMS atau BBM tanggal 17 Agustus yang mengancam kepada Eki. Itu pun nggak jelas nomor siapa. Kan gitu kan? Itu pun nggak jelas nomornya, nomor dari siapa yang dibuktikan di situ kan? Itu BBM ya pada di antara 11 orang ini kalau mereka mau rencana kan gila kalau nggak saling kenal, nggak punya tujuan yang sama. Kan harusnya punya tujuan yang sama. Gue sakit hati apa, lu sakit hati apa, sama-sama kita mau bunuh, mau habisin. Benar. Punya tujuan yang sama, motif yang sama. Ini nggak saling kenal. Kapan mau rencanakannya? Ya kan? Jadi, bahkan masing-masing punya di konstruksi hukumnya, punya tugas, fungsi, peran masing-masing. Ada Junto 55 Bang. Ini yang saya mau ceritakan lengkap supaya Abang bedah nanti kasus itu adalah mereka 340 dihukumnya merata. Seumur hidup semua. Abang kan tangani kasus banyak lah. Mungkin nggak 340 pelaku utama itu semua? Impossible. Iya, kan gila menurut kami. Ini pendapat kita kuasa hukum ya. Harusnya kan kalau yang cuman nempeleng doang, cuman mukul doang, masa tetap dihukum seumur hidup dengan yang nusuk sama yang yang perkosa. Ini kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Kalau semua menusuk berarti banyak tusukan. Ya inilah kejanggalan-kejanggalan ini kami coba hadirkan. Belakangan, nah ini belakangan ya yang sekarang ini timbul banyak hal-hal baru menarik. Mulai dari Teguh, Okta, Pram Mudia, kemudian Sarifudin. Yang pertama datang kepada kami juga kuasa hukum mereka. Tadinya mereka dihadirkan untuk jadi saksi menguatkan kan. Pada para terpidana ini beralibi, yang khususnya yang 5 ya, 6 di luar Rivaldi. Rivaldi ini punya kasus tersendiri karena sajam di polsek yang lain. Mereka malam itu bersama-sama katanya dari pukul Bada Isa ya, itu mereka sampai pagi sama-sama di rumahnya Kavi, rumahnya Pak RT. Pak RT rumahnya tinggalnya sebelah, di sebelahnya Pak RT ini ada kontrakan. Mereka di situ. Tapi milik Pak RT. Bersama dengan anaknya namanya Muhammad Kavi. Anaknya Pak RT. Mereka ini bareng di situ, pengakuan mereka. Ya kan? Jadi kalau benar mereka ada di situ, alibinya untuk mereka melakukan pembunuhan kan sebenarnya nggak ada. Persoalan timbul, 4 orang yang tadi saya sebutkan, Okta, Teguh, Pramudia, sama Sarifudin, waktu awal sebagian itu mengaku bahwa mereka tidak bersama-sama, padahal para terpidana ini tadinya mengaku bersama-sama. Entah gimana. Waktu itu mereka mengaku itu menguatkan alibi mereka menjadi tidak terbukti lah, bahwa akhirnya menjadi salah satu bukti bahwa ada kemungkinan mereka pembunuhnya. Ya kan? Kavi yang bersama-sama dengan mereka pun sampai hari ini belum pernah diperiksa. Anak Pak RT ya? Ya kan aneh. Ketika waktu diamankan, menurut infonya ada juga diamankan, tapi hanya bertugas mengantar motor katanya. Si Kavi? Kavi, 8 orang aja yang diperiksa, anaknya ini enggak. Ini menjadi pertanyaan kami juga yang harus kita ungkap, gitu kan. Janggal betul. Menurut kami janggal, gitu kan. Belakangan Kavi dengan Pak Sren ini memberikan keterangan terus, ya kan, katanya enggak, ya di dalam kesaksian mereka. Artinya 4 orang saksi yang menguatkan waktu pertama mengatakan tidak bersama dengan para terpidana, Bang, mereka cabut nih awal 2 bulan lalu. Itu yang ketika mereka ketangkep Peggy, mereka beri keterangan, enggak, saya bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di rumah Pak RT. Itu kan, ini 4 udah cabut. 4 udah cabut keterangannya, itulah yang membuat jadi 2 DPO yang lain itu menjadi tambah runyam gitu kan. Bahwa ini entah kapan orangnya sosok gimana. Ada DPO pakai sketsa kan lucu gitu kan. Menurut saya ya kalau teroris ya boleh lah. Boleh ya. Kalau ini pembunuhan berencana, mereka kenal siapa orangnya, menurut saya harusnya ya gampang sekali ya, foto dan muncul. Tapi sudahlah, kita nggak menyalahkan institusi polisi. Ini oknum menurut saya tahun 2016 atau bukan sekarang-sekarang, 8 tahun lalu
Singkat cerita, ini sudah 4 orang mencabut. Belakangan lagi ada perkembangan terbaru lagi, Oke. di mana Liga Akbar yang tadinya mengaku di dalam persidangan bersama-sama dengan Eki, ditelepon sama Eki, terus ke pusat Taman Kota Cirebon, lalu bersama-sama malam itu dengan Eki dan Vina, mereka 2 motor menuju kepada flyover. Di flyover, menuju flyover lewat SMP 11 itu Liga Akbar mengaku ikut ditimpukin pakai batu, hanya dia tidak lari seperti Eki dan Vina ke arah flyover, tapi dia belok ke jalan MAN 4 ya. MAN 4 itu nggak jauh dari situ, dia belok kanan, ya terus dia langsung pulang ke rumah. Itu menurut cerita di saat itu. Satu yang mengaku ikut-ikutan dia mah ditimpuk. Ditambah dengan kesaksian Aib dan Dede yang melihat bahwa kejadian timpuk lemparan batu penyiksaan itu terjadi. Perkembangan terbaru adalah bahwa Liga Akbar sudah mencabut laporannya, menyatakan peristiwa itu Nggak ada. nggak ada. Ya dia mencabut. Total. Dia bilang itu, nah, ini kami lagi mau dalami siapa yang nyuruh. Iya. Nah, baru kemarin nih hari Sabtu kami dapat kabar dari Kang Deddy Mulyadi mengabarkan kepada kami bahwa ini Dede datang kepada saya dan mengaku bahwa peristiwa itu nggak ada. Kan gitu kan? Lalu dicek, nah seperti yang beredar sekarang, ya kan? Dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aib dan Rudiana. Jadi peristiwa itu enggak ada. Menurut ini sudah 2 saksi. Yang bertahan melihat itu tinggal 1. Namanya Aib. Yang kita laporkan. Ya kan? Sungguh ironis ya menurut kami ya. Ya kalau kita mau... Makin telanjang. Ya kalau kita mau melihat kenyataan ini harusnya sudah mudah ya. Kami sudah buat pengakuannya si Dede ini ya. Di atas disaksikan notaris, karena kami ingin jadikan itu apa? Novum ya. Di atas notaris supaya menyaksikan tanda tangan itu asli. Kan kita nggak punya kewenangan menyumpah di bawah tangan. Ya kan, karena di bawah pengakuannya Dede itu juga rupanya tidak disumpah. Tapi di dalam persidangannya mengaku di bawah sumpah, kan tidak hadir dia di sidang. Iya. Kalau tidak hadir di BAP-nya aja yang dibacakan. BAP disumpah. Ini menjadi keanehan buat kami lagi, buat kita kan selaku praktisi. Orang yang udah sekarat, udah mau mati gitu kan, terus pejabat yang yang sibuk banget menurut kita kebiasaan atau menurut KUHAP itu baru boleh dibawa sumpah kan. Ini orang sehat-sehat, malah keterangannya Dede disuruh sama Rudiana 2 kali lu dikonfirm menurut pengakuannya Dede. Rudiana katakan udah tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Nanti ini kesaksiannya, ini tertulis di depan notaris kepada kami. Dan satu lagi Pak Abraham, ya Bang, bahwa ada BAP kepada Dede 2 kali, tanggal 2 September 2016 dan juga tanggal 23 November 2016. Yang 2 September 2016 kami perlihatkan ke Dede kemarin, dia mengakui bahwa itu memang tanda tangan dia, bahwa dia betul di BAP dan keterangannya itu yang dia nyatakan tidak betul dan dia cabut. Tapi BAP tanggal 23 November kemarin Dede sampaikan dan itu dia tuliskan dan dia direkam juga sama kami, bahwa dia nyatakan bukan dan itu bukan tanda tangan dia. Berarti dipalsukan ya? Kami jadi berpikir-pikir ini nggak main-main loh, 340 nyawa orang. Apalagi kalau Peggy kemarin itu jadi terus menjadi hukuman mati. Dan orang sudah menjalani nih. Orang udah menjalani 8 tahun. Kita berpositif thinking lah ya. Tapi dari rangkaian peristiwa tadi, menurut kami banyak keanehan-keanehan. Dan menurut saya ya, Bang Abraham, bahwa ini bukan kesalahan institusi polisi semata. Ini hasil kerja polisi sudah di P21 sama jaksa. Sudah diuji di pengadilan tingkat 1. Sudah ada banding. Sampai kasasi, bahkan sampai gerasi. Ini kami bertanya, bagaimana negara kita ini hukumnya? Iya.